MTJ siap? Siap. MTJ siap? Siap. MTJ 1. MTJ 1. Matematika tingkat lanjut. Go, go, go. We are the one. MTJ go, we are the go. Go. MTJ go, we are the one. We are the go. Kami dari kelompok 1. Materi trigonometri, pelajaran matematika. Yuk kita perkenalan dulu yang dimulai dari Ardila, Davina, Lili dan Sheryl. selesai. Matematika tingkat lanjut. Satu untuk semua. Trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Hubungan itu biasanya dinyatakan sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Penerapan di kehidupan sehari-hari. Pertama, mengukur ketinggian pohon tanpa harus memanjatnya. Caranya dengan memanfaatkan sudut elevasi pandangan mata terhadap pohon tersebut. Kedua, mengukur ketinggian gedung dengan konsep yang sama seperti poin sebelumnya. Tiga, mengatur kemiringan jalan atau jembatan sehingga tidak membahayakan pengguna. Keempat, melalui pengaturan sudut elevasi tendangan, bola bisa diperkirakan secara tepat masuk ke gawang lawan. Teman-teman, ternyata identitas trigonometri itu ada banyak loh. Nah, 9 ini merupakan contoh dari identitas trigonometri. Oke, jadi yang pertama kita punya contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos 3x sama dengan 1 untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari sama dengan 180. Pertama kita tulis dulu 2 cos 3x sama dengan 1. Kita harus mencari nilai cos 3x ini. Kita menjadi cari cosnya. Jadi yang 2 ini pindah ke ruas kanan, jadi cos 3x sama dengan setengah. Dan cos setengah itu kan yang kita tahu adalah cos 60 derajat kan. Nah, masuk ke rumusnya. Rumusnya untuk mencari himpunan penyelesaiannya itu adalah 3x x1. Kenapa x1? Karena rumusnya itu adalah x sama dengan plus minus 60 derajat ditambah k 360 derajat. Harusnya di sini itu adalah a, tapi kan kita udah tahu a-nya itu 60 derajat. Jadi untuk x1-nya itu kita pakai yang plus dulu. Yang plusnya berarti 3x1 sama dengan 60 ditambah k dikali 360. 3-nya ini kita pindah ke ruas kanan jadi dibagi, jadi x1-nya itu sama dengan 20 plus k dikali 120. Lalu kita dapat jika k sama dengan 0, berarti x1-nya itu sama dengan 20. Dan jika k sama dengan 1, berarti x1-nya itu sama dengan 140 derajat. Lalu kita cari yang minus. Yang minus berarti x2-nya adalah sama dengan min 60 derajat dikalikan k dikali 360 derajat. Jika k-nya sama dengan 0, itu tidak memenuhi himpunan, karena yang kita tahu tadi adalah harus tidak boleh minus, angkanya harus di atas 0. Berarti kita langsung ke k sama dengan 1. K sama dengan 1-nya berarti min 60 derajat, x1-nya, x2-nya sama dengan min 60 derajat ditambah 360 derajat. Karena tadi di sininya 3x, berarti kita sama-sama bagi 3, jadi x2-nya sama dengan min 20 derajat ditambah 120 derajat. Dan kita dapatkan hasilnya x2-nya itu adalah 100 derajat. Jadi himpunan yang memenuhi dari syarat itu adalah, berarti tadi kita mendapatkan nilai 20, 100, dan 140 derajat. Adalah mencari nilai tan x-nya.
tan X dari akar 3 itu adalah 60 derajat. 60 derajat di sini bisa kita konversikan menjadi 180 per 3 biar lebih gampang untuk nanti ngitung ke depannya. Untuk intervalnya sendiri itu adalah 0, tidak boleh lebih kecil dari sama dengan X, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya itu adalah A plus K ditambah 180 derajat. Itu adalah X-nya. X1 itu adalah yang plus dan X2-nya itu yang minus. Berarti kita cari dulu ya X1-nya. X1-nya itu adalah sama dengan 180 per 3 ditambah K dikali 180. Jika K-nya sama dengan 0, berarti kita mendapatkan hasilnya 60 derajat. Dan jika K-nya sama dengan 1, kita mendapatkan hasil K sama dengan 1, berarti 180 per 3 ditambah 180 sama dengan 240 derajat. Dan untuk X2-nya sama dengan min 180 per 3 ditambah K ditambah 180 derajat. Untuk K-nya sama dengan 0 itu tidak bisa karena nanti bakal dapat hasilnya min 60 derajat, tidak sesuai dengan, tidak memenuhi intervalnya yang ada. Jadi kita pakai K-nya sama dengan 1, K sama dengan 1 berarti min 180 per 3 ditambah 180. Berarti kita mendapatkan hasilnya itu K sama dengan 1-nya itu adalah 120 derajat. Dan untuk K sama dengan 2 berarti kita mendapatkan hasilnya min 180 per 3 K sama dengan 1 ya, K sama dengan 2 berarti kita mendapatkan hasilnya tambah 2 dikali 180 derajat. K sama dengan 2 kita mendapatkan hasilnya itu adalah min 60 ditambah 360 sama dengan 300 derajat. Berarti yang kita dapatkan di sini adalah himpunannya itu 120, 180, 240, sama satu lagi itu 300 derajat ya. Ini adalah himpunan dari tan X sama dengan akar 3. Sin X sama dengan setengah akar 3, dimana intervalnya itu adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah mencari nilai sinnya. Berarti nilai sin setengah akar 3 itu adalah 60 derajat. Tinggal kita masukin ke dalam rumusnya, yaitu X sama dengan A plus K dikali 360 derajat. Berarti jika ini ada plus minus ya guys ya. Jadi jika X1, jika K-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 60 derajat. 60 ditambah 0 dikali 360 derajat. Dan untuk jika K-nya itu sama dengan 1, berarti kita mendapatkan hasil 60 ditambah 1 dikali 360 derajat. Dimana ini tidak memenuhi persyaratan interval tadi, karena batasnya itu sampai 360 derajat. Berarti kita langsung pindah aja ke X2. X2-nya itu berarti minus kan? Berarti kalau misalkan K-nya itu 0, itu tidak akan memenuhi interval yang ada karena min 60 derajat di bawah 0. Jadi kita langsung aja ke K sama dengan 1. K sama dengan 1 itu adalah berarti min 60 ditambah 360 derajat. Berarti jika K sama dengan 1, hasilnya adalah 300 derajat. Kalau K sama dengan 2 itu akan lebih dari 360 derajat. Berarti himpunan yang kita dapat adalah 60 dan 300 derajat.
Di sini ada Y max-nya sama dengan 1, Y min-nya sama dengan min 1. Lalu untuk periodenya adalah 2pi. Gelombang memiliki periode 1 putaran penuh, dan periode itu artinya jarak terjadinya pengulangan. Lalu sin X juga memiliki amplitudo, di mana simpanan terjauh titik fungsi trigonometri terdapat terhadap garis horizontal atau X, di mana setengah Y max min Y min sama dengan 1. Lalu di sini ada cos X juga sama dengan sin X, di mana ini sudutnya dan ini adalah nilai cos X-nya. Sama seperti sin X juga, cos X memiliki periode, amplitudo, dan Y min dan Y max-nya sama dengan Y max-nya 1, Y min-nya min 1. Ini benar-benar mirip dengan sin X. Dan terakhir ada tan X. Tan X itu berbeda dari sin X dan cos X, di mana tan X itu tetapi dia juga memiliki periode jarak terjadi pemulangan, tetapi dia tidak mempunyai nilai ekstrim, tidak mempunyai amplitudo, tapi dia mempunyai asimptot. Asimptot itu garis tegak, di mana garis ini sejajar dengan sumbu Y. Asimptot itu sama dengan X pi per 2 plus Kpi. Di sini juga ada nilai tan X, dan ini adalah sudutnya. Jadi yang kedua kita mencari selisih dua sudut. Nilai dari tan 105 derajat itu adalah berapa? Yang harus kita lakukan langkah awalnya itu adalah mencari nilai sudut A dan sudut B. Berapakah sudut yang kalau kita jumlahkan itu menghasilkan sudut 105? Jadi sudut A-nya itu sama dengan 60 derajat dan sudut B-nya itu sama dengan 45 derajat. Untuk mencari rumus selisih dua sudut ini, kita memakai rumus tan 105 derajat sama dengan tan 60 atau tan A plus tan B per 1 min tan A ditambah dikali tan B. Jadi tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurang tan 60 dikali tan 45. Tan 60 derajat itu adalah akar 3 dan tan 45 derajat itu adalah 1. Jadi rumusnya kayak gini, sama dengan akar 3 dikali 1 itu adalah akar 3. Oh salah, maaf, di sini ada plus ya bro. Jadi akar 3 plus 1 per 1 min akar 3. Lalu kita rasionalkan angka-angka ini menjadi, kita kalikan di sini 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3, dan kita mendapatkan hasilnya itu adalah ini kali ini ya, kali pelangi. Jadi kita dapatnya itu 4 plus 2 akar 3 per min 2. Terus sama dengan kita pecah menjadi 4 per min 2 plus 2 akar 3 per 2. Dan hasil akhirnya adalah min 2 min akar 3.